Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, seperti biasanya, Juma berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan dan Allah tidak mungkin menjadi manusia. Firman tidak mungkin menjadi manusia. Namun saudaraku dalam Tuhan, semua pernyataannya dijawab tuntas oleh seorang Agatha. Bahkan Agatha membuat Juma tidak berkutik. Bahkan di akhir video ini, saudara bisa dengarkan sendiri bagaimana Bapak Bambang Nursena mengatakan bahwa sebenarnya orang-orang seperti Juma ini tidak ada hak untuk menafsirkan ayat-ayat Alkitab yang jelas-jelas bukan kitab mereka. Saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita lanjut memberikan tanggapan terhadapnya, mari kita melihat cuplikan video yang berikut. Pastikan tonton sampai selesai supaya tidak gagal paham, dan jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dulu urus baru kau urus Firman. Nih ada Bang Juma nih, Pak Esra nih. Silakan Bang Juma. Iya. Masya Allah. Iya. Gimana kabarnya Adinda? Baik. Oke, ini yang mengatakan Firman bukan ciptaan itu konsep dari mana? Pak Esra tolong bicara dong. Buktikan bahwa Firman bukan ciptaan dong. Nah, kalau firmannya Allah, ya kalau firman ciptaan berarti pernah ada saat di mana Allah nggak punya firman. Ada saat di mana Allah itu, ini kalau bisa yang tertawa itu nggak usah. Sabar. Kalau firman pernah diciptakan, berarti ada saat di mana firman pernah tidak ada, berarti Allahnya bisu. Oh, bukan begitu. Pada saat Allah itu, ini kenapa kayak Komal pelawak ya? Ada saat di mana Allah itu ada saat di mana Allah itu berdiri sendiri. Pada saat Allah berdiri sendiri, belum ada ciptaan. Ketika Allah hendak menciptakan, mengadakan ciptaan, baru Allah itu berfirman. Bukan Allah. Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Saya tanya. Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Boleh baca Yesaya 55 nomor 11 boleh? Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Saya tanya. Yang mau saya tatar duluan siapa nih? Pak Esra atau si Agatha nih? Saya aja langsung. Oke. Pak Esra belajar dulu di bawah ya. Oke, baik. Pada saat Allah ingin menciptakan, maka Allah berfirman. Mazmur 33, dengar. Dengan berkata, dengan sifat yang dimiliki yang melekat pada diri Allah. Allah Maha Mencipta. Dengan cara mencipta, dengan cara berfirman yang disebut kalam. Apa yang digunakan Allah? Tapi diam dulu. Dengan sifat apa Allah mencipta? Kalam. Sifat yang melekat pada diri Allah itu kalam. Itu firman kan? Gimana? Itu firman kan? Oh, beda. Kalam itu sifat, yang disebut firman itu kalimah. Bedakan antara mulut dengan ucapan. Nah, itulah kalian. Oke. Kalau kalam itu diciptakan. Ya, Pak Esra belajar dulu, Pak Esra ya. Ya, gimana? Mungkin Anda yang perlu belajar. Enggak. Pada diri Tuhan itu ada sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan. Itu bukan firman. Yang disebut firman itu adalah kalimat, ucapan yang keluar dari Allah. Itu baru kalimah, itu firman. Baik. Paham ya? Kalam itu diciptakan atau tidak? Tidak dicipta. Tidak dicipta. Yang dicipta itu adalah firman. Kalau dia tidak dicipta, apakah dia makhluk atau holik? Bukan makhluk. Kalam itu adalah Allah itu sendiri. Berarti ada Allah dengan kalam. Ada dua. Betul. Di dalam Bukan ada dua. Allah itu kalam. Tunggu. Logikamu di mana? Ada Allah, ada kalam. Berarti ada dua holikmu. Gimana nih? Sudah ada dua holik. Allah dengan kalam. Atau gimana, Bang? Silakan. Nih, silakan tunjukkan Anda pintar di sini, Juma. Ayo, dibuka mic-nya. Kalau kalam itu tidak diciptakan, berarti dia holik. Sabar. Dengarkan saya. Kalau status belajar itu diam, banyak mendengar. Oke? Allah memiliki sifat Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Berkata. Itu melekat pada dirinya. Bukan pribadi baru di luar dirinya. Yang pribadi baru itu firman. Oke, kalam sama nggak dengan Allah? Kalam sama dengan Allah? Sama, yes. Kalau kalam sama dengan Allah, berarti Allah tidak satu, tidak.
ceritanya? Kalam adalah Allah, Allah adalah kalam. Yang bukan Allah itu firman, kalimah. Belajar, kalian belajar. Oke. Kalian Kalau- belajar. kalau Belajar sama Bang kalam Suma, itu biar pintar bukan kalian. Allah. Oke, Oh, thank you siapa ya bilang kalam teman-teman ya. bukan Allah? Ternyata Allah adalah kalam. Ternyata Allah adalah kalam. Gitu ya, Bro ya? Thank you loh. Saya baru tahu Allah adalah sifat. Makanya statusnya belajar. Bedakan Iya, kalam dengan saya baru kalimah. tahu. Saya tanya dulu. Allah adalah Saya tanya. kalam. Thank Kalam you. dengan kalimah sama nggak? Kalam dengan kalimah sama nggak? Mulai bingung kan? Pilihanmu. Mulai Itu bingung. pilihanmu. Bingung. Kalam dan kalimah sama nggak? Antara mulut Sama. dan perkataan sama nggak? Sama. Mulut dan perkataan sama. Inilah kalian Oke. sesatnya. Berarti, Inilah kalian. Berarti Mulut. Anda mau mengatakan Allah punya mulut. Dengarkan. Mazmur. Kalau kalam adalah mulut, maka Allah adalah mulut. Terima kasih. Main mute. Terima Boleh kasih bacakan, loh, ya. boleh bacakan Yesaya 55 nomor 11, boleh Oh, bacakan? jangan lari dong. Ternyata Boleh Juma mau bacakan mengatakan Allah Yesaya adalah 55 mulut. nomor 11, boleh bacakan ke saya? Kalam. Sabar, jangan lari dong, Bang Bacakan Juma. Biasakan atau jangan lari. Anda bacakan Matius Anda jangan biasakan lari. Jadi dari statement Juma, kalian tadi rekam ya. Juma mengatakan Allah adalah mulut. Karena mulut adalah kalam. Ya, Allah adalah kalam, Allah adalah mulut, Allah adalah sifat. Thank you Juma. Gitu ya. Silakan. Mantap. Ini baru ilmu baru yang kita temukan ya. Semoga nanti Juma jangan minta-minta maaf lagi ya dengan mengatakan bahwa Allah adalah mulut. Nah, dia Saya mau kira lari, dia tuh nggak mau lari. mengerti antara dia nggak ngerti antara firman dan Jangan katakan berfirman. saya tidak mengerti. Jangan main kick. Dengarkan. Kalian kan anak-anak Tuhan katanya tuh. Oh, nggak Tolong ada, nggak ada. perlihatkan ajaran kasih kalian itu. Perlihatkan. Ya iya. Baca Saya Yesaya kasih 55 dulu. nomor 11 dulu dong. Atau Matius 4 nomor 4. Silakan Boleh baca, nggak? Silakan baca. Anda lah yang baca. Matius 4 nomor Anda bawa 4. narasi orang. Oke, saya bacakan ya. Matius 4 nomor 4 aja dulu ya. Karena kan kalau Yesaya itu kan bukan kitab kalian. Nah, dengarkan. Yesus berkata, dengar. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari apa? Dari mulut. Dari mulut siapa? Dari mulut Tuhan. Malu nggak? Malu nggak tuh? Malu tidak? Kalau Malu Tuhan saya dong. kan memang mengambil rupa manusia. Malu Oke. dong. Gak malu dong. Karena Tuhan Betul. saya datang dalam rupa manusia, Eh. maka bermulut. Loh kalau Allah kapan hari dia jadi manusia? Dengar. Segala Sabar. Tuhanmu. Main mute, Sekarang saya jangan tanya, main mute, kalau jangan. kamu- dengar, gantian. Ya merah Kalau kayak kamu udang, nggak usah kayak mengatakan gitu, nggak usah merah. Allah mau bermulut, saya lebih kaget. Berarti Loh, Allah mau pernah jadi ini manusia. kitabmu loh. Kitabmu. Jelas. Sebentar. Kalau kitab saya jelas yang karena mengatakan- Allah datang dalam sebentar. Karena Saya Allah datang dalam 55 rupa nomor 11. manusia. Kamu tadi mengatakan Lucu. Allah dengan kalamnya. Lucu kan? Kalam itu adalah mulut. Kapan hari Allah jadi manusia? Kalam itu sifat. Kapan saya katakan bahwa kalam itu mulut? Kapan Tadi kamu bilang bedakan antara kalam suara itu dengan sifat? mulut, kan? Oh iya, itu untuk kamu. Itu untuk Nah, kamu. itu. Itu untuk kamu. Kapan Karena hari Tuhanmu Allah punya mulut. bermulut? Matius 4 Kapan nomor hari 4 Allah Tuhanmu punya mulut. Yesaya 55 nomor Allah 11 bermulut? segala firman keluar dari mulut Tuhan. Ayo. Kapan hari Allah bermulut, bro? Kalam itu sifat. Pak Esra ini murid-murid yang kenapa diajarkan kayak begini? Kalam itu sifat, kalimah itu perkataan. Antara sifat dan perkataan itu berbeda. Antara mulutmu dengan perkataanmu itu berbeda. Gitu cara belajarnya. Allah dengan sifat sama. Allah Esra dengan sifat kabur sama. kan? Bentar. Masih Allah ada dengan Esra di sifat sini, sama. masih ada. Masih ada Esra Allah di dengan sini. sifat Biar tak sama. ajarin. Enggak, lawan saya. Allah dengan sifat sama. Yes. Allah dan Allah sifatnya dengan itu sifat adalah sama. satu hakikat. Astagfirullahalazim ya Allah ya Thank you, Karim. ya. Iya. Allah dengan sifat Allah sah. is sifat. Sifat itu maha kuasa. Kemahakuasaan Allah, kemaha penciptaan Allah itu satu dengan Allah.
Kamu ingin mengatakan sifat Allah, kemahakuasaan Allah dengan Allah itu beda gitu? Sifat Allah ada berapa? Wajar Bang? Anda Kristen. Sifat Allah ada Wajar berapa, Anda Bang? Kristen. Iya, Ya. sifat Allah ada berapa, Bang? Sifat Allah ada 99 yang melekat pada dirinya sendiri. Itu satu hakikat. 99 dalam satu. Kalau kita masih mending Tritunggal, Anda 99 dalam satu. Ya, Sifat adalah Allah. Bang. Sifat Bang adalah Juma. Allah. Inilah ya, Bang ya. Sifat Allah itu ada 20, Bang. Jangan main Yang 99 itu Jangan main Asmaul mute. Husna. Jangan main mute. Oke? Jangan main mute. Sekarang begini, sifat dan Allah itu adalah Allah itu sendiri. Berarti satu kan? Berbagai macam sifatnya tetap aja satu. Yang lucu, Anda membedakan, Anda menyamakan antara mulut dan perkataan. Coba mulutmu mengatakan ayam. Apakah mulutmu itu adalah ayam? Ayo, kena kau kan? Firman dengan Allah, Inilah, dengan inilah. Allah itu yang mana yang mulut? Yang mana yang mulut, yang mana ayam? Nah, Dari ini kita firman berbicara dari mengenai Allah kitabmu dengan- kan? Matius 4 nomor 4. selesai. Loh iya. Ya iya. Tuhanmu tahu mengatakan, dulu dong. Tuhanmu mengatakan firman keluar dari mulut. Baca Matius 4 nomor 4. Berarti Tuhanmu punya mulut. Sekarang Ya. antara mulut Tuhanmu dan firman yang keluar dari mulut Tuhanmu itu sama atau beda? Ayo. Ayo. Apa tuh? Malu. Malu kan? Antara mulut apa? Tuhanmu, antara mulut Tuhanmu dengan perkataan yang keluar dari mulutnya itu sama atau tidak? Beda. Beda. Nah, Yesus ini Ya, mulut itu atau tadi, firman? Bang. Yesus Bang ini Juma, mulut atau dan- firman? Tunggu. Yesus ini mulut atau firman? Itu tadi, Bang. Sifat Allah itu benar 99 atau 20, Bang? Abang dari mana dapat? Sifat Allah itu Asmaul Husna. Itu sifatnya, bukan namanya, itu Oke. sifatnya. Oke? Jadi sifat Oke. Allah Sifat. itu, Coba, dengar. sebutkan dulu 20 Dengar, sifat dengar. Allah, coba. Nggak Coba. usah kau tanya ke sana. Ini kita berbicara mengenai kalam. Pertama wujud. Sifat Allah itu Dengar. wujud. Kita Kalam. mengenal, kita Bang, lagi membahas oh. antara kalam dan kalimah. Oke? Ini judul Anda nih. Yesus adalah Allah. Ini apa ini? Bang, Anda bedain membedakan dulu. antara kalam. Bedakan Juma, dulu kalam. Juma. Bedakan dulu Juma, kalam. Juma. Bedakan dulu kalam. Juma, berisik, Juma. Bedakan dulu sifat dengan Asmaul Husna. Sifat Allah coba. Salah satunya kalam. Nggak usah kau ajarin saya, nggak usah ngajarin Asmaul Husna saya. beda. Ini aja dulu kamu Lari. jawab antara kalam dan Jangan lari. Ngapain Kamu tidak kau bisa kesana? membedakan nama Ngapain Allah kamu dengan kesana? sifat. Ngapain kau kesana? Bedakan dulu Ngapain? sifat dengan nama Allah. Nggak usah ke situ. Kamu bedakan antara mulut dan perkataan aja nggak bisa. Loh. Kok nggak boleh ke situ? Jangan bilang nggak boleh Kamu ke situ bedakan dong. antara perkataan dan mulut saja. Kamu aja nggak bisa bedain sifat dengan nama. Bedain dulu Kamu sifat. tidak bisa membedakan antara mulut dan perkataan. Dengar Kan ya lu- teman-teman ya, dia tidak bisa membedakan antara sifat dengan Asmaul Husna. Dia nggak tahu beda nama dengan sifat. Ini lucu. Ya, kalau kamu mengatakan sifat Allah ada 99, kalam yang mana? Cuma, kasihan sekali kamu ke sini tuh ya. Cuman mau bawa ketololanmu, kok bedakan dulu Asmaul Husna sama sifat dek. Anda itu lucu, nggak tahu apa-apa tentang ilmu. Kau larinya kemana? Lari ke Yesaya. Jangan dong dek. Ya, tanggepin dulu. Kalau kamu mengatakan saya tidak bisa membedakan mulut dengan suara, kamu aja nggak bisa membedakan mana sifat dengan nama. Kasihan. Ya, kasihan kamu. Jangan seperti itu. Kalau kamu nggak bisa membedain, ya rugi dong. Gus. Wah, selama ini petantang-petenteng kupikir berkelas. Sekarang begini. Bedakan Anda, dulu. saya kira Bedakan Anda hebat loh. Saya kira Anda hebat loh. Bisa Kau main membedakan mute. nama dengan Kalau- sifat. Loh iya dong. Ngapain Jago ku main dong mute? saya. Kenapa? Ngapain ku main mute kalau gitu? Ngapain? Karena Kan saya sebentar mampu. lagi- Coba suruh Sebentar Allah lagi kau ke mute saya. Islam-Islaman, Coba suruh Ya, Allah mute saya. Allahmu nggak bisa. Itu kan? Nah, kelas umum aja. Saya Tuhan di rumah saya. Parah. Loh, Mbak, kamu coba bedain kalau saya dulu suruh mana Yesus- sifat dengan Saya suruh nama. Yesus bisa nggak? Sabar. Yesus Kamu ku bedain suruh dulu bisa sifat. menyelam nggak Yesus? Coba kau suruh Yesus menyelam lomba. Lucu kau ya. Kamu nggak bisa bedain dulu sifat dengan
Allah ya. Tadi Juma sudah mengatakan Allah adalah sifat ya. Demi mengutamakan egoisnya. Juma mengatakan Allah adalah sifat. Allah adalah kalam. Allah adalah 20 sifat Allah. Kasihan. Ya, memalukan. Sangat-sangat memalukan. Tolong ya, semua yang mengaku pengikutnya Juma, ajarin dulu Juma 20 sifat Allah ya. Mulai dari wujud, kidam, kok disuruh hafal. Bedain sama Asmaul Husna. Dari sini kita udah tahu ya, Juma itu ternyata nggak bisa bedain mana sifat, mana Asmaul Husna. Kasian Juma. Lu cuman ke room gua minta koin, percuma. Ya, jadi itu ya kesimpulannya, Allah itu adalah 99 tunggal. 99 in one. Karena Juma mengatakan sifat Allah 99. Thank you. Kita udah ke poinnya ya, teman-teman ya. Orang-orang botol kayak gitu tuh ngapain diagung-agungkan? Malah 376 orang bilang ya 99 in one. Kita masih Tritunggal, dia 99 in one. Mantap. Juma, masa kau sih sama gua, jadi satpam aja dia. Jadi satpam dong. Juma, nggak asik. Kasihan. Keren ya, ini ada 567, berapa? 580 orang, 99 in one. Apa yang kamu merepek ini? Apa kemerepek? Baru-baru ini ada satu perdebatan Yesaya 53. Apakah itu digenapi dengan datangnya Yesus ataukah tidak? Nah, yang mau berdebatkan ini bukan orang Kristen sama Kristen yang percaya kitab Yesaya, atau Kristen sama Yahudi yang percaya sama-sama dengan kitab Perjanjian Lama, termasuk kitab Yesaya. Saya berpikirlah ini untuk apa? Mereka tidak percaya. Maka kemudian saya memberikan contoh bagaimana sikapnya orang Islam terhadap orang Yahudi dan Kristen, dan bagaimana sikapnya orang Kristen terhadap Yahudi dan Islam, dan sikapnya orang Yahudi terhadap Islam dan Kristen. Kan adil toh? Yang pertama-tama, kalau setiap agama itu kan memandang orang lain salah di luar dirinya kan nggak apa-apa juga. Dia memilih tuh. Ibarat kalau Anda memilih istrimu yang paling cantik, suamimu yang paling ganteng, ya berarti menurutmu lebih ganteng dari orang lain. Menurutmu lebih cantik daripada orang lain, itu pilihan pribadi. Tapi kenapa harus dibawa ke ranah publik, diperdebatkan, saling menghujat, saling membenci? Apakah itu suasana Indonesia yang kita kehendaki? Beragama kan bukan untuk bertengkar kan? Terus saya ditanya itu jawabannya sejuk-sejuk saja, teduh-teduh saja. Setiap agama itu kan punya pandangan tentang orang lain. Contohnya, kalau orang Muslim memandang tentang Yahudi dan Kristen. Orang Yahudi itu orang-orang yang dilaknat Allah katanya. Dan itu tidak usah harus ditutup-tutupi ya. Memang pandangan seperti itu biasa lah. Sejak zaman kerajaan Demak Muslim abad ke-15 itu sudah ada terjemahan dari naskah Jawa yang judulnya Kerupak Firara. Nah, naskah itu sudah ada sebelum munculnya buku yang berjudul Headbook van Bunang, Ajaran Sunan Bunang. Itu kira-kira tahun 1500 awal sampai pertengahan ya. Ditulis bahwa dalam Kerupak Firara itu sopo sing diarani wong sing dimurkai karo Gusti, yaitu orang-orang Yahudi. Karena terjemahan dari teks Al-Qur'an. Ghairil maghdubi alaihim.
bukan orang-orang yang kau murkai lalu ditafsirkan yoiku dalane wong Yahudi. Itu dari bahasa Arab sebetulnya wahumul Yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Waladolin, dan bukan jalannya orang yang sesat, yoiku dalane wong Nasoro kang nyimpang soko ajaran Islam. Ya ndak apa-apa. Wahumun nasara alladzina dolu anil Islam. Saya ditanya itu biasa, saya biasa membaca naskah-naskah kuno. Oh, ini pandangan Islam pada waktu itu tentang Yahudi yang dilaknat Allah, Kristen yang sesat, ya biasa aja. Wong kita tidak mengaku sesat, biar aja orang lain menyebut sesat, ya kan? Nah, sekarang pandangan orang Yahudi terhadap Kristen dan Islam bagaimana? Lalu saya bacakan semua, kalau saya bicarakan ada datanya. Orang Yahudi memandang orang Kristen itu memiliki Taurat yang sama. Jadi kita ini adalah saudara satu Taurat. Nah, zaman Yesus sendiri orang Yahudi itu kan terpecah-pecah jadi berbagai macam aliran kan. Yang pertama orang Saduki. Saduki itu adalah orang-orang yang menguasai imam-imam besar di bait suci. Rentetan imam yang besar itu biasanya dikuasai kelompok Saduki. Nah, kelompok Saduki itu akhirnya punah. Kenapa? Karena biasanya dia punya kerjaan itu imam-imam, penguasa bait suci. Begitu bait suci dihancurkan oleh Jenderal Titus, kehilangan pekerjaan. Punah akhirnya. Yang kedua, kelompok Parisi. Ini saya cerita sejarah dulu sebelum kita membaca ayat ya. Kelompok Parisi itu adalah kelompok yang mengaku diri sebagai penafsir Taurat. Kira-kira identitasnya. Kalau orang Saduki hanya Torah only, tidak percaya dengan selain Taurat. Makanya karena dia tidak membaca kitab nabi-nabi, tidak membaca Mazmur, tidak membaca kitab-kitab yang lain, dan kitab Taurat itu kan terdiri dari 5 bagian. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di situ kan tidak ada gambaran surga, gambaran neraka eksplisit, kan nggak ada. Bahkan kalau misalnya seorang meninggal, misalnya Ishak meninggal, lalu dikumpulkanlah kepada para bapa leluhurnya. Itu artinya harapan akan kebangkitan. Lah orang Parisi melihatnya harafiah. Ya mati ya sudah mati, dikubur bersama leluhurnya. Maka orang Saduki tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Lalu Yesus mengatakan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah bukan Allah yang mati tapi Allah yang hidup. Lah kenapa? Karena dari Abraham dikenangkan kepada putranya Ishak, diajarkan kepada putranya Yakub. Kalau dia mati bagaimana ada mengabadikan yang lalu-lalu. Kita ini kadang-kadang secara tidak sadar, sebetulnya kita itu gak ada orang yang namanya ateis. Contoh, orang ateis tidak perlu percaya pada hari akhir, tidak percaya dengan surga, tidak percaya dengan neraka kan. Termasuk saksi Yehova itu tidak percaya dengan neraka. Tapi enaknya sendiri dia percaya surga. Itu saksi Yehova itu. Neraka itu tidak ada. Sebenarnya ketika orang merasa tidak mengakui keabadian. Terus pernah ada orang mau bikin patungnya Lenin. Lenin tahu tokoh komunis di Rusia, di Uni Soviet waktu itu. Terus ada orang bertanya, Tuhan untuk apa patung ini dibuat? Bukankah Lenin sudah mati? Kan orang komunis kan kebanyakan ateis, tidak percaya Tuhan itu ada. Bukankah Lenin sudah mati? Bukankah Karl Marx sudah mati? Oh enggak, kita hanya mengabadikan kenangan atasnya. Perhatikan, mengabadikan. Secara tidak sadar dia percaya tentang yang abadi. Makanya pernah ada seorang filosof ateis ngakunya waktu dia hidup, karena dia masih sehat, ya masih bisa makan sate kambing sebanyak-banyaknya. Orang lupa bahwa manusia itu dilanda kerentaan akhirnya. Dia memproklamirkan Allah sudah mati, katanya Friedrich Nietzsche. Tapi di akhir hidupnya, ketika teman-teman seangkatnya sudah pada lewat, sudah pada berangkat ke alam sana, dia tidak punya teman dialog. Lalu dia mengeluh
Kepada siapa keluhannya? Teman sejawatnya tidak ada. Dia berdoa dengan doa yang mengharukan meskipun dia tidak mau disebut doa. Tuhan yang asing bagiku. Tuhan yang asing bagiku. Karena bukannya Tuhan itu tidak ada, tapi Tuhan tidak ada bagi dia. Karena dia tidak mau menerima kehadiran Tuhan. Ini kira-kira gambaran dari kelompok Saduki. Nah kalau kelompok Farisi, semua peristiwa sejarah itu dicatat, dikenang, dihayati, diperingati, dirayakan. Itu orang Saduki. Sampai diberi tafsir-tafsir yang alegoris untuk mengenang itu. Musa dan Harun pernah membuat mujizat memukulkan tongkat di peristiwa Masa dan Meriba. Lalu mereka menambahkan pada Taurat peringatan kepada pencurahan air di padang gurun. Maka di dalam upacara pondok daun yang namanya Sukot, Hak Hasukot, mereka punya perayaan terakhir yang namanya pencurahan air, Nisuk Hamayim. Pada saat itu mereka, imam besar ini, meskipun kadang-kadang imam besarnya orang Saduki, dia tidak mau sebetulnya bertugas. Tapi kamu kan imam atas Farisi, imam atas Saduki, kamu imam semuanya. Kamu tidak boleh memikirkan aliranmu sendiri, denominasimu sendiri, kira-kira kalau sekarang begitu. Padahal di dalam Taurat yang ada kan cuma korban curahan. Pencurahan minyak itu. Nggak ada kan di dalam kitab Taurat pencurahan air. Tapi kan peristiwanya ada, yaitu apa? Peristiwa Meriba. Maka dia ngambil kolam Siloam dengan paksa hati. Dengan enggan hati, diambil dari kolam Siloam, lalu air itu diciprat-cipratan ke bawah. Dan orang-orang Yahudi berebut cipratan air berkat itu. Makanya kalau orang ada ritual yang dianggapnya aneh bagi dia, tidak usah dianggap aneh, itu kan ekspresi manusia. Di tengah-tengah orang-orang Yahudi sedang berebut cipratan air itu, Yesus datang di tengah-tengah mereka. Yohanes pasal 7:37. Barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi kadang-kadang Yesus itu Farisi ya diterima kalau dia benar, tapi kalau dia salah dikritik misalnya. Orang Farisi itu, saudara-saudara, karena bait suci itu dikuasai oleh saingannya Saduki, dia nggak dapat apa-apa. Persembahan-persembahan dikelola sama Saduki, termasuk persembahan persepuluhan, persembahan buah sulung, semua orang Saduki. Farisi ini rakyatnya banyak, umatnya banyak, tapi tidak punya kedudukan. Akhirnya dia putar otaknya, gimana caranya kita sama-sama eksis. Dia lakukan yang namanya proselitisme, meyahudikan orang-orang bukan Yahudi, supaya jadi Yahudi, tapi motivasinya tidak tulus. Supaya persembahannya ditarik ke kantong mereka, bukan ke orang Saduki yang mewakili bait Allah. Dalam konteks itulah Yesus mengkritik motivasi orang Farisi, bukan mengkritik pekerjaannya untuk memberitakan firman. Celakalah engkau ya ahli Taurat dan orang-orang Farisi, engkau mengarungi lautan, menjelajahi daratan hanya untuk menobatkan satu orang ke dalam agamamu. Setelah dia bertobat, kamu buat dia menjadi orang neraka yang lebih jahat dari kamu sendiri. Itu kritikan terhadap orang Farisi. Jadi Yahudi itu tidak satu sejak dulu. Ketika bait Allah itu hancur, saudara-saudara, kelompok Farisi ini sadar bahwa dia tidak punya bait Allah lagi. Lah, kelompok Farisi ini punya pengikut banyak masa rakyat, itu namanya kaum Selot. Selot itu kelompok revolusioner. Nah, makanya golongan-golongan Yahudi itu banyak. Kaum Selot itu aspirasinya bagaimana? Kami ingin menunggu Mesias politik. Mesias yang bisa membebaskan kami dari penindasan Roma. Kira-kira seperti itu. Aspirasinya itu. Makanya mereka menolak Yesus. Karena Yesus itu tidak bisa diharapkan. Dia bukan Mesias politik pembebas. Malah dia mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Mereka menyambut Yesus ketika Yesus memasuki dari Betfage menuju ke Yerusalem.
dielu-elukan dengan daun palma, Hosana sang putra Daud, besok salibkan dia karena nggak cocok dengan harapannya. Ini kebanyakan orang Farisi. Lalu orang-orang Selot ini melakukan pemberontakan terhadap Roma. Ini khotbah jarang kalau cerita sejarah ya. Tapi kalau saya khotbah cerita sejarah supaya Anda tahu ayat ini, kalau mau diputer-puter orang nggak bisa muter-muter lagi. Kita tahu sejarahnya. Kemudian orang-orang Selot ini melakukan pemberontakan. Nah, pemberontakan ini yang disebut perang Yahudi pertama. Berakhir dengan apa? Runtuhnya bait suci oleh Jenderal Titus. Orang Yahudi mengenang itu yang namanya Tisa Be'ab, tanggal 9 bulan Ab. Itu kira-kira 5 Agustus tahun 70 Masehi. Yesus sudah menubuatkan tidak satu pun batu terletak di atas batu yang lain, semua akan diratakan. Dan kenyataan kan? Tapi sebelum bait Allah itu hancur, ada seorang rabi namanya adalah Yohanan bin Zakkai. Rabi ini sadar, wah sebentar lagi kita tidak punya kebanggaan. Sebentar lagi kita tidak punya bait suci. Sebentar lagi kita tidak ada upacara korban penebusan dosa. Tidak ada upacara korban binatang. Tidak ada Yom Kippur, kan begitu kan? Dia sadar, mengutus rabi bawahannya, Eliezer Hirkanus namanya. Kamu datang kepada perwakilan Roma. Kita mau damai. Mohonlah pengampunan. Kita pasti akan kalah. Sebentar lagi bait Allah ini akan hancur. Maka Hirkanus itu datang dan diterima oleh perwakilan Roma. Apa yang ingin kamu kehendaki? Saya ingin punya sebuah kota Yahudi yang jauh dari hingar-bingar politik kota Yerusalem. Kami tahu kami akan kalah. Kami tahu kami akan kehilangan bait Allah. Lalu diberikan kota yang namanya Yamnia atau Yapni, sekarang dekat kota Tel Aviv. Disitulah Yahudi ini menjadi Yahudi reformasi. Yahudi tanpa bait Allah, Yahudi tanpa korban, Yahudi tanpa tabut perjanjian, Yahudi tanpa perayaan-perayaan besar. Hanya perayaan-perayaan doa di luar bait Allah, sehingga pusat ibadahnya tidak lagi di bait Allah, tapi di setiap sinagogi, rumah ibadah di seluruh dunia. Itu sejarahnya. Lah orang Yahudi yang sekarang bertahan itu dari Farisi ini, saudara-saudara. Makanya Kristen jangan minder. Yahudi aja tidak percaya Yesus, tahu sejarahnya dulu. Yahudi yang mana? Inilah orang-orang Yahudi yang disebut Yahudi Rabinik. Dari zamannya Rabi Eliezer tadi atau Rabi Yohanan bin Zakkai tadi seniornya. Lalu muncullah Rabi Akiba. Perang Yahudi kedua. Tahun 135 Yerusalem benar-benar dihabiskan, diratakan. Lalu dibuat patung besar Jupiter di atas bekas reruntuhan bait suci. Sudah jatuh terhimpit tangga. Serta itu orang Yahudi diusir dari semua kota Yerusalem. Diusir semua, tidak boleh tinggal di kota Yerusalem. Termasuk orang Yahudi yang percaya Yesus, yang disebut orang-orang Nosrim, pengikut Yesus orang Nazaret, yang diterjemahkan Nasrani. Sementara orang-orang Kristen yang bukan Yahudi disebut Kristianos, yang menjadi kata Kristen. Antioquia tempatnya. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Bagaimana orang Kristen meninggalkan harapan bangsanya? Karena orang Kristen mengatakan, ketika pergerakan kebangsaan itu tidak membawa-bawa nama Mesias, saya sebagai orang Yahudi saya ikut. Makanya muridnya Yesus ada yang namanya Simon orang Selot kan. Selot itu yang kelompok garis keras itu. Tapi begitu perang Yahudi kedua tahun 130, murid-murid ini melepaskan ikatan dengan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena Rabi Akiba mengangkat Simon sebagai Mesias Israel.
Simon dalam perang Bar Kokhba itu diangkat sebagai Mesias Israel. Lalu dia mengatakan, saya tidak percaya lagi kepada harapan bangsa ini. Kami orang Kristen memisahkan diri. Simon Bar Kokhba tadi diangkat jadi Mesias kan? Simon si putra bintang. Kenapa orang Kristen tidak mau bergabung? Karena kami tidak punya Mesias kecuali Yesus Kristus. Kami tidak punya juru selamat kecuali Yesus Kristus. Kami tidak percaya dengan juru selamat politik. Kristen memisahkan diri. Dan mereka hijrah ke kota yang disebut Dekapolis. Salah satu di antara 10 kota Roma, tepatnya di desa namanya Pela. Disitulah orang Kristen Yahudi. Kristen dengan menorah, Kristen dengan bait Allah seperti Yahudi yang lain, Kristen dengan tabut perjanjian, itu semua Kristen di situ. Sementara orang-orang Kristen yang di Antioquia tidak mengenal semuanya itu. Karena dia Kristen, bukan Yahudi. Tradisinya bukan Yahudi. Kalau yang di Yerusalem berlaku atas mereka hukum Musa. Makanya sunat. Makanya tidak makan babi. Tapi kalau orang di Antioquia dia tetap makan babi. Tidak apa-apa. Wong dia tidak berlaku hukum Musa. Kira-kira sejarahnya memang seperti itu, saudara-saudara. Tahun 130 sampai 135 pemberontakan terjadi. Tahun 132 menang Yahudi ini. Selama 3 tahun dia punya kerajaan merdeka di bawah pimpinan Mesias politik Israel yang namanya Simon Bar Kokhba. Dengan kira-kira imam besarnya itu namanya Rabi Akiba. Tapi pada tahun 135 tentara Hadrian kembali menaklukkan Yerusalem. Dan divisi 10 dari tentara Roma itu berdiri di sebuah rumah ibadat kecil namanya Senakel. Senakel sampai hari ini ada di Yerusalem. Dan dia menyaksikan, ini catatan sejarah ini, yang nulis adalah Epifanius dari Salamis. Dia menulis begini, divisi 10 dari Kaisar Hadrian berdiri di rumah itu, yaitu rumah tua tempat gereja didirikan. Kantor sinode pertama gereja para rasul, lebih tepatnya sinagoge para rasul, Knesset Haselichim. Ketika Yerusalem semua hancur rata, penuh ratap tangis, hanya ada satu rumah yang tidak tersentuh oleh api. Rumah itulah rumah tempat Roh Kudus dicurahkan. Rumah itulah rumah tempat Yudas digantikan oleh Matias. Rumah itulah tempat ibunya Yohanes yang disebut Markus, yaitu bernama Maria. Rumah itu yang bertahan sampai hari ini. Dan ketika Yesus mengatakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke seluruh ujung bumi. Itu merujuk kepada Yerusalem dan rumah kecil itu. Yang satu tinggal tembok ratapan, tembok ratap tangis, tembok barat itu. Yang satu tinggal rumah kecil yang tidak dipandang orang. Rumahnya ibunya Markus. Seolah Tuhan menunjukkan 2 perjanjian. Ini perjanjian yang lama. Ini perjanjian yang baru. Dari yang kecil ini akan tersebar sampai ke seluruh ujung bumi. Sampai di Tegal juga. Sampai di bumi Batibul. Bawah 3 bulan. Bener gak? Inilah saudara-saudara sejarahnya seperti itu. Maka orang-orang Parisi itulah yang sekarang menjadi orang Yahudi rabbinik. Nanti ada Yahudi yang lain namanya Yahudi Karaid, tapi tidak usah kita bahas. Selama itu kemudian kelompok Yahudi ini memang tidak suka dengan klaim Kristen. Makanya Kristen dianggap sesat. Tapi apapun orang Yahudi memandang Kristen, mereka tetap mengatakan kamu saudara satu Taurat. Tapi sayangnya kamu nafsirnya keliru. Sampai di abad pertengahan namanya Rabi Mose ben Maimun. Rabi Mose ben Maimun, disingkat Rambam. Dia mengatakan dalam salah satu literatur bukunya itu, namanya adalah Respon Rabi Mose ben Maimun. Dia mengatakan, diperbolehkan bagi kalian
mengajarkan misfot kepada orang-orang Muslim, kepada orang-orang Kristen, dengan harapan mereka bisa ditarik kepada iman kita yang benar. Berarti iman kita dianggap salah. Tapi tidak boleh kamu mengajarkan hukum-hukum ini kepada orang Muslim, katanya. Karena apa? Karena kepercayaan mereka itu bahwa Taurat tidak asli berasal dari Tuhan. Mereka menuduh Taurat kita sudah dipalsukan. Maka ketika mereka mencari ayat-ayat ini dan menguntungkan mereka, mereka akan menafsirkan menurut keinginan mereka. Tapi apabila tidak cocok, mereka akan menuduh Taurat kita palsu. Maka mengajarkan Taurat kepada mereka yang tidak percaya bahwa Taurat adalah firman Tuhan adalah hayaf misa, berhutang kematian. Ini pandangan orang Yahudi tentang Islam. Tapi tentang orang Kristen ini, kalau mereka dikasih tahu tentang tafsiran yang sebenarnya, niscaya mereka akan kembali. Dan kalaupun mereka tetap tidak mau kembali kepada ajaran agama kita, mereka tidak menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena kitab suci mereka tidak berbeda dengan kitab suci kita. Mereka percaya bahwa Taurat itu masih asli dari Tuhan. Nah, kita harus fair dong. Jangan kemudian ada bingung ketika nonton di YouTube. Jalan salib diludahi, ya kita bingung sekarang. Ya yang ludah-ludah begitu minoritas kecil itu. Orang Kristen waktu jalan salib, orang-orang Katolik itu diludahi sama Rabi Yahudi. Kelompok ekstrim itu di semua agama ada, saudara-saudara. Tapi kalau saudara-saudara, kalau kita pergi ke Israel, Anda bawa menorah, ya, menorah itu kaki Dian bercabang 7. Itu dirampas kalau masuk Yordan. Karena itu mereka tidak suka dengan simbol-simbol itu. Anda beli yang namanya bintang Daud dirampas, nggak boleh. Tapi kalau Anda ke Mesir nggak apa-apa. Sama-sama Islamnya, tapi Islamnya Mesir beda dengan Islamnya Yordan. Tapi kalau Anda membawa salib sebesar apapun, boleh masuk ke Yordan. Loh ini kan kasuistis toh. Kalau orang Yordan, simbol Yahudi no, simbol Kristen yes. Orang Yahudi tertentu, simbol Islam, simbol Kristen semuanya no. Coba kembali ke tembok ratapan. Anda kan tidak boleh membawa simbol agama Islam, simbol agama Kristen nggak boleh. Tapi kalau tokoh Kristen seperti Paus boleh. Yang seizin rabinya. Begitu kira-kira. Dan orang yang meludahi jalan salib itu sudah ditangkap, diadili. Oh dibesar-besarkan. Dan kita melihat agama, melihat sejarah agama itu dari akarnya. Bukan fenomenanya. Nah saudara-saudara itu pandangan orang Yahudi tentang Kristen dan tentang Islam. Jadi orang Yahudi katanya ini lebih suka masuk masjid kalau terpaksa tidak ada rumah ibadat. Itu dulu, sekarang enggak juga. Kenapa? Pertimbangannya karena di masjid tidak ada gambar, cocok dengan tradisi Yahudi. Tapi di gereja ada gambar Yesus, ada salib, dianggap penyembahan berhala gitu loh. Jadi yang direaksi itu adalah apa yang tampak di permukaan. Tapi 60 rabi-rabi Yahudi menandatangani deklarasi tahun 2017, judul deklarasinya melakukan kehendak Bapa Surgawi, mengakui Kristen tidak menyembah berhala. Itu kan perkembangan. Jadi di kalangan Yahudi ada yang moderat, ada yang fanatik. Di Kristen pun juga mirip. Ada yang menghadapi Islam itu seperti musuh besarnya. Ada yang sahabat lah, beda ya beda. Tapi tidak usah dipertengkarkan. Bagi kita gimana pandangan kita tentang Yahudi, tentang Islam? Boleh dong. Kita dipandang Yahudi sebagai salah menafsirkan Taurat, ya nggak apa-apa. Ya, maka kalau kita memandang orang lain juga jangan disalahkan. Bagi kita orang Kristen, orang Yahudi saudara satu Taurat. Sama dengan orang Yahudi memandang Kristen. Karena kitabnya Yahudi itu sama dengan kitab kita Alkitab ini. PL-nya saja, PLPB-nya dia tidak percaya. Perjanjian lamanya dia percaya, itu Yahudi. Lah dua agama berpisah 2000 tahun, kitab sucinya masih sama, apa bukan keajaiban dunia itu? Nah itulah sebabnya
Orang Kristen juga punya pandangan tentang Yahudi. Yahudi itu saudara kita dalam satu Taurat. Tuhan, itu videonya kita boleh simak apa yang menjadi pembahasan antara Agatha dengan Juma. Dan kita juga sudah mendengarkan pesan-pesan Bapak Bambang Nursena melalui cuplikan khotbahnya ya di video terakhir tadi. Di video awal ya, Juma berusaha membuktikan Yesus bukan Tuhan dan tidak mungkin Allah menjadi manusia ya. Dan sebenarnya itu sudah sering disampaikan oleh Juma ya. Setiap kali dia membahas kekristenan, apalagi membahas Alkitab ya, dia selalu berusaha membuktikan kalau Yesus itu hanya manusia, hanya seorang nabi dan bukan Tuhan. Namun semua pernyataannya tentang Yesus, semua penafsirannya tentang ayat-ayat Alkitab yang dia kutip ya, dibantah oleh seorang pelagit Kristen yang sangat cerdas yang kita kenal, yaitu Agatha ya. Agatha berusaha, bahkan berhasil membuktikan kalau firman itu bisa menjadi manusia, karena bagaimanapun ya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan gitu ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, dari apa yang mereka sampaikan antara Agatha dengan Juma, kita boleh pahami sebenarnya bahwa Juma ini sama sekali tidak punya ilmu pengetahuan soal Alkitab. Dia tidak mengerti Alkitab. Kalaupun kemudian dia mengutip ayat, dia menafsirkan ayat-ayat Alkitab, sebenarnya itu bukan karena dia paham Alkitab, tetapi hanya sembarang menafsirkan ayat Alkitab, sembarang mengutip-ngutip ayat Alkitab. Dia mengutip ayat Alkitab untuk mendukung apa yang dia sampaikan, untuk mendukung narasi yang dia bangun, walaupun ayat itu sebenarnya tidak berbicara demikian ya. Nah, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan ya, kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang berkuasa, di mana hari-hari ini Tuhan bekerja menyatakan kebenaran, sehingga kebenaran Alkitab tetap merupakan kebenaran dan tetap muncul di atas permukaan, walaupun ada orang-orang tertentu seperti Juma yang berusaha memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab itu sendiri. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan ya. Tuhan menyatakan kebenaran Alkitab dengan caranya yang begitu luar biasa, bahkan melalui hamba-hambanya, hamba-hamba Tuhan ya, para apologet Kristen termasuk. Tuhan memakai mereka untuk meluruskan pernyataan-pernyataan yang salah tentang Alkitab itu sendiri, sehingga kebenaran Alkitab tetap menjadi panutan, tetap menjadi pelita bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan ya. Sehingga Alkitab tetap menjadi berkat bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Walaupun di luar sana banyak orang yang berusaha memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab sendiri ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, dalam hal ini kita bersyukur ya. Kita punya Allah yang sangat sayang dengan kita. Dan kita punya Allah yang senantiasa menjaga firman-Nya tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Karena melalui firman kita bisa mengenal besarnya cinta kasih Tuhan kepada umat pilihannya, kepada orang yang percaya kepadanya. Bahkan melalui pengorbanan Yesus ketika dia datang ke dunia ini, dia rela disalib, bahkan dia mati dengan itu. Dan di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan setelahnya dia naik ke surga. Semua ini bukti cinta kasih Tuhan bagi setiap kita. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memelihara kehidupan kita.
Tuhan menolong setiap kita. Ya, Tuhan memerdekakan kita dari belenggu maut, dari belenggu dosa. Ya. Nah, kalau hari-hari ini kita mendengarkan ada orang-orang di luar sana yang tidak mengerti Alkitab, lalu mereka berbicara Alkitab, mereka sembarang menafsirkan Alkitab. Saya percaya bahwa itu tidak melunturkan iman kita. Itu tidak menggoyahkan iman kita. Saya percaya bahwa saya dan saudara adalah orang yang teguh di dalam Kristus. Orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Ya, saya berdoa untuk itu. Supaya iman kita, iman saya dan iman saudara tetap diteguhkan di dalam Tuhan. Memang hari-hari ini, ya, kalau kita melihat di media misalnya, banyak orang di luar sana tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi itu tidak menjadi persoalan bagi setiap iman kita. Ya, soal mereka percaya Yesus atau tidak, itu mereka punya hak. Kita tidak punya urusan tentang itu. Tetapi kita punya urusan dengan iman kita sendiri. Bagaimana kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu hal yang penting. Nah, di akhir video tadi kita mendengarkan Bapak Bambang Nursena. Bagaimana Bapak Bambang Nursena menjelaskan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nubuat-nubuat tentang Yesus Kristus dari Perjanjian Lama. Dan juga ya dari apa yang beliau sampaikan, kita boleh simak bahwa beliau menyampaikan kalau sebenarnya orang-orang yang tidak mengerti Alkitab tidak punya hak menafsirkan Alkitab, termasuk si Juma ini. Ya. Dan sering saya sampaikan di video-video saya sebelumnya bahwa alangkah lebih baiknya kalau orang-orang seperti Juma ini yang tidak paham Alkitab, tidak berbicara Alkitab, lebih baik dan lebih memberkati kalau mereka fokus dengan kitab mereka, dengan agama mereka. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.